Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musarofah Kurnia dengan NPM 202314501048. Pada video ini saya akan menjelaskan membahas salah satu tonggak penting dalam sejarah pemikiran ekonomi, yaitu mazhab ekonomi klasik. Mazhab ini berkembang pada abad ke-18 dan 19, dipicu oleh perubahan besar akibat revolusi industri. Fokusnya adalah pada pasar bebas, kebebasan individu, dan peran minimal pemerintah dalam ekonomi yang dikenal dengan konsep laissez-faire. Yang pertama adalah latar belakang mazhab ekonomi klasik. Mazhab ekonomi klasik muncul sebagai respon terhadap sistem merkantilisme yang lebih menekankan pada kontrol pemerintah terhadap perdagangan. Para ekonom klasik seperti Adam Smith percaya bahwa sistem ini menghambat pertumbuhan ekonomi. Dengan berkembangnya kapitalisme, para pemikir klasik memperkenalkan konsep seperti nilai, harga, penawaran dan permintaan, dan distribusi kekayaan. Mereka yakin bahwa pasar bebas mampu mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Selanjutnya, ada pemikiran tokoh-tokoh mazhab ekonomi klasik, yaitu Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, John Stuart Mill, dan Jean-Baptiste Say. Adam Smith dengan konsep invisible hand, Adam Smith adalah tokoh utama dari mazhab ekonomi klasik yang disebut sebagai Bapak Ekonomi Modern. Dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nations 1776, ia memperkenalkan konsep invisible hand. Konsep ini menjelaskan bahwa ketika individu mengejar kepentingan pribadinya, secara otomatis mereka juga memajukan kepentingan masyarakat. Smith juga menekankan pentingnya spesialisasi dan pembagian kerja untuk meningkatkan produktivitas dan perdagangan bebas untuk menciptakan kesejahteraan global. Smith percaya bahwa pemerintah hanya perlu campur tangan dalam 3 hal, yaitu menjaga keamanan negara, menegakkan hukum, menyediakan infrastruktur dasar. Tokoh selanjutnya yaitu David Ricardo dengan teorinya yaitu teori keunggulan komparatif. David Ricardo adalah seorang ekonom Inggris yang terkenal dengan teori keunggulan komparatif. Ricardo menjelaskan bahwa negara-negara akan mendapatkan keuntungan dari perdagangan internasional jika mereka fokus pada produksi barang yang lebih efisien, meskipun mereka tidak sepenuhnya unggul dalam semua aspek. Contohnya, Inggris memproduksi kain sedangkan Portugal memproduksi anggur. Dengan perdagangan, kedua negara saling menguntungkan. Ricardo juga mengembangkan yang pertama yaitu adalah teori nilai kerja yang menyatakan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Tokoh selanjutnya adalah Thomas Malthus dengan teori populasi. Thomas Malthus adalah tokoh lain yang terkenal dengan teori populasi. Malthus menyatakan bahwa populasi manusia cenderung tumbuh lebih cepat dibandingkan sumber daya terutama pangan. Akibatnya dunia dapat menghadapi krisis kelaparan dan kemiskinan jika tidak adanya pengendalian. Ia mengusulkan 2 cara untuk mengontrol populasi, yaitu pengendalian preventif seperti menunda pernikahan dan juga pengendalian positif seperti kelaparan atau penyakit yang terjadi secara alami. Meskipun kontroversial, teorinya mendorong diskusi penting tentang hubungan antara pertumbuhan penduduk dan juga perekonomian. Tokoh selanjutnya adalah John Stuart Mill dengan pemikiran keadilan sosial dan utilitarianisme. John Stuart Mill memperluas pemikiran ekonomi klasik dan memasukkan aspek sosial dan politik. Mill menekankan bahwa pemerintah memiliki peran dalam yang pertama mencegah eksploitasi buruh,
Yang kedua, memastikan keadilan sosial. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ia juga mengembangkan teori utilitarianisme yang menekankan bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Mill percaya bahwa meskipun pasar bebas penting, interferensi pemerintah tetap diperlukan untuk melindungi kelompok rentan. Tokoh selanjutnya adalah Jean-Baptiste Say. Dengan hukum pasar, Jean-Baptiste Say yang terkenal dengan hukum pasar atau Say's Law. Supply create in on demand, artinya produksi barang akan menciptakan pasar untuk barang itu sendiri. Selama ada produksi, ekonomi akan tetap berjalan karena pendapatan dari produksi akan digunakan untuk membeli barang lain. Selanjutnya ada manfaat dan relevansi pemikiran ekonomi klasik. Pemikiran ekonomi klasik tetap relevan hingga kini, terutama yang pertama, memahami pasar bebas. Teori ini membantu menjelaskan bagaimana interaksi antara penawaran dan permintaan menciptakan keseimbangan. Yang kedua yaitu perdagangan internasional. Konsep keunggulan komparatif Ricardo menjadi dasar kebijakan perdagangan global. Yang ketiga adalah efisiensi produksi. Pembagian kerja yang ditekankan Adam Smith meningkatkan produktivitas dan inovasi. Yang keempat adalah kesejahteraan sosial. Pemikiran Mill mengingatkan kita bahwa ekonomi juga harus memperhatikan aspek sosial dan keadilan. Selanjutnya adalah pengembangan ekonomi klasik. Meskipun banyak manfaat, pemikiran klasik juga mendapatkan kritik, terutama karena pertama mengabaikan ketidaksetaraan sosial. Yang kedua adalah gagal menangani dampak eksternalitas seperti polusi. Kritik ini memunculkan teori-teori baru seperti ekonomi Keynesian yang menekankan peran aktif pemerintah dalam ekonomi. Dalam materi mazhab ekonomi klasik mendapatkan kesimpulan yaitu mazhab ekonomi klasik memberikan dasar yang kokoh bagi pemikiran ekonomi modern. Pemikiran para tokohnya seperti Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, John Stuart Mill, dan Jean-Baptiste Say membantu kita memahami dinamika pasar dan perekonomian global. Dengan memahami mazhab ini, kita dapat lebih menghargai peran pasar bebas sekaligus memahami pentingnya keseimbangan antara ekonomi dan keadilan sosial. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.